Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang sejarah hukum riba dan prinsip dasar jual beli dan investasi di perbankan syariah yang beranggotakan Jumriyah, Arianto Dwi Saputra, dan Farah Fauzia. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arianto Dwi Saputra akan membahas tentang sejarah dasar hukum riba. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain atau non-Islam. Riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambilan riba. Bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Pada masa jahiliyah, istilah riba juga dikenal. Pada masa itu, riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah, yaitu bentuk pertamanya riba pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam suatu kaidah di masa jahiliyah. Tangguhkan hutangku, aku akan menambahkannya. Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang, tapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia berkata, tangguhkan hutangku, aku akan memberi tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa binatang. Demikian seterusnya. Abu Bakar Al-Jasas berkata, seperti dimaklumi, riba di masa jahiliyah hanyalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu, disertai tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapusnya. Bentuk kedua, pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga. Al-Jasas menyatakan, riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk ketiga, pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar per bulan. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, riba nasi'ah adalah riba yang populer di masa jahiliyah, karena biasanya seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan, sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayarkan. Selanjutnya adalah tahapan larangan riba dalam Al-Quran. Sudah diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengharamkan riba menempuh metode secara bertahap. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba, dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer, yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba, dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan oleh zakat, Allah akan memberikan berkahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dolim dan batil.
Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi, walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa Allah akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Tahap ketiga, dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Tahap terakhir yaitu tahap keempat, turun surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak, mengharamkannya dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut, jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fauziah NIM 176 akan menjelaskan tentang jenis-jenis riba. Riba tidak hanya terdiri dari satu jenis, melainkan beberapa jenis-jenis yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Di dalam riba utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Contohnya, semisalkan Andi meminjamkan uangnya kepada Marina sejumlah 5 juta. Namun, Marina harus membayar hutangnya menjadi 6 juta. Nah, meningkatkan jumlah bayar hutang tersebut yang dimaksud dengan riba qard. Selanjutnya, riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang sudah ditetapkan. Contohnya, misalkan si A meminjamkan uang sebanyak 200 juta kepada si B. Dengan perjanjian, si B harus mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 1 Januari 2020. Jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan, maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya, semisalkan 10% dari total hutang tersebut. Tambahan sebesar 10% inilah yang disebut dengan riba jahiliyah. Selanjutnya, adapun pembagian di dalam riba jual beli terdiri dari dua jenis, yaitu riba fadl sama riba nasi'ah. Riba fadl adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis, yang barangnya sama dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Barang ribawi terdiri dari 6 macam, yaitu emas, perak, gandum, syair atau salah satu jenis gandum, kurma dan garam. Sebagaimana yang disebutkan dalil dalam pelarangannya adalah hadis yang diturunkan oleh Imam Muslim. Contohnya seperti semisalkan ada seseorang yang melakukan tukar-menukar emas, si A menukarkan emasnya sebesar 5 gram kepada si B yang emasnya sebesar 6 gram. Nah, berbedanya jumlah berat atau takaran emas inilah yang dimaksud dengan riba fadl. Selanjutnya, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi akibat jual beli yang memberikan barangnya jatuh tempo. Riba ini terjadi karena transaksi dua jenis barang ribawi, yaitu yang sama namun dengan penangguhan penyerahan atau pembayarannya. Contohnya, misalnya ada dua orang yang ingin tukar-menukar emas 24 karat. Satu orang sudah memberikan emasnya, namun seseorang lagi mengatakan bahwa akan menyerahkan emasnya 1 bulan lagi. Maka hal ini
lah yang dinamakan riba nasi'ah karena harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Baik, selanjutnya saya Jumria akan menjelaskan tentang prinsip dasar jual beli dan investasi. Pada perbankan syariah, dalam menyalurkan dananya kepada nasabah mempunyai beberapa prinsip, diantaranya ada prinsip jual beli dan ada prinsip investasi. Yang pertama, prinsip dasar jual beli. Dalam pembiayaan jual beli di perbankan syariah dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau yang dikenal dengan nama transfer of property. Salah satu tujuan dari pembiayaan ini adalah keuntungan yang ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual. Keuntungan inilah yang nantinya akan menjadi suatu pendapatan bagi perbankan syariah. Pembiayaan prinsip jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip murabahah. Murabahah adalah akad yang dipakai dalam transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya di awal akad. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara cicilan atau bisaman ajil. Dalam transaksi murabahah ini, barang diserahkan segera setelah akad berlangsung, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh atau secara cicilan. Yang kedua, ada pembiayaan dengan prinsip salam. Salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian dengan tanda kutip barang yang diperjualbelikan itu masih dalam bentuk pesanan. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjual kepada rekanan nasabah atau nasabah itu akan membayar secara tunai atau kontan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjual secara tunai, biasanya disebut dengan pembiayaan talangan atau bridging financing. Yang ketiga, ada pembiayaan dengan prinsip istisna. Istisna adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayarannya dilakukan secara bertahap atau sekaligus ketika akad. Produk istisna ini hampir sama dengan produk salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau bertahap dan barang yang dipesan itu masih dalam proses pembuatan. Istisna dalam perbankan syariah umumnya diaplikasikan kepada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya, prinsip investasi. Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang didapatkan atau yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi. Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas dalam melakukan kegiatan investasi. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan beberapa aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek kehalalan, aspek material dan finansial, aspek pengharapan kepada ridha Allah. Aspek kehalalan artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif atau dorurah secara individu maupun sosial. Kemudian aspek material atau finansial, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibanding dengan bentuk investasi lainnya. Kemudian aspek pengharapan kepada ridha Allah,
Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Baik, selanjutnya hubungan antara akad dan riba dalam transaksi di perbankan. Pada dasarnya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Artinya, semua sistem operasional yang dilakukan oleh bank syariah haruslah sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dinyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Namun seiring dengan berkembangnya zaman beserta teknologinya, baik di perbankan konvensional maupun di perbankan syariah, tidak dapat dipungkiri jika ditemukan beberapa celah-celah praktik ribawi dalam beberapa produk di perbankan. Adapun beberapa kasus yang termasuk dalam celah-celah praktik ribawi di dunia perbankan syariah, antara lain, yang pertama, biaya administrasi dalam akad pembiayaan. Dalam penetapan biaya administrasi yang tidak transparan, seringkali diasosiasikan sebagai latar belakang terjadinya riba. Maka, agar biaya administrasi ini tidak termasuk dalam kategori riba atau tambahan yang tidak diperbolehkan, maka dalam perhitungan biaya administrasi didasarkan pada perhitungan real yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya seperti perhitungan atau pencatatan biaya materai atau biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, biaya komunikasi dan lain-lainnya itu dicantumkan atau transparan, sehingga nominal yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai real yang terjadi pada saat administrasi dilakukan. Yang kedua, ada kasus side streaming dalam akad murabahah bil wakalah. Bank syariah melakukan perjanjian akad murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang akan dibelinya. Adanya akad wakalah tersebut akan menimbulkan suatu kasus yang kemungkinan akan terjadi, yakni ketika nasabah telah mendapatkan dana dari bank syariah untuk membeli barang yang diinginkan, yaitu dengan ketentuan harga barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Ternyata nasabah berubah pikiran bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati di awal, melainkan untuk membeli barang lain di luar kesepakatan. Contoh, kesepakatan awal si nasabah ingin membeli emas, namun setelah menerima dana dari bank, nasabah tersebut berubah pikiran dan membeli dana tadi itu dengan membeli perak. Perubahan pikiran nasabah tersebutlah yang menimbulkan kecurangan atau yang disebut dengan side trading, yang berarti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal. Sedangkan di dalam bank syariah tujuan penggunaan dana sangatlah penting. Oleh sebab itulah kasus side trading ini dapat dikategorikan dalam penyalahgunaan akad yang berakibatkan pada rusaknya akad. Yang ketiga, ada praktik ribawi dalam kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan bank dengan berbagai fasilitas yang dibatasi jumlah dan periode kreditnya oleh bank penerbit kartu sebagai alat pembayaran tidak tunai. Bunga yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit oleh bank penerbit kartu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan besaran bunga pada pinjaman normal. Sehingga terkadang kartu kredit dianggap tidak cocok jika digunakan untuk transaksi pembelian dalam jangka waktu yang lama, karena semakin tinggi bunga yang akan ditanggung oleh pemegang kartu. Belum lagi ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran tiap bulannya, maka pihak penerbit kartu akan membebankan denda atau penalti kepada nasabah yang membayar keterlambatan tadi. Maka tidak diragukan bahwa praktik semacam ini termasuk ke dalam praktik ribawi, karena penggunaan kartu kredit berarti berhutang, sehingga beban atau penalti yang dikasih kepada nasabah itu akan menimbulkan riba yang termasuk kategori riba nasi'ah.